sewa menyewa, jual beli, jangan ada melakukan penyerahan sebelum ada hitam di atas putih. Betul, Dan pernah kejadian di klien, salah satu klien kami. Oh sedih itu, saya yang menangis di belakang, jujur aja. Bos saya bakal bilang ke saya, Stel, nggak apa-apa ya kalau kita nggak dapat fee, kita dapat pahalanya saja. Ya. I was like, oh my god, kok bisa ya? Selamat datang di Making You Better Yourself. Program ini menghadirkan beberapa obrolan menarik yang akan memberi Anda ilmu dan pengetahuan sehingga menjadi lebih baik. Bersama saya Ratna, trainee International Orator Society yang akan memandu pada acara sesi hari ini. Pada hari ini, kami kedatangan satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang wanita tangguh. Beliau adalah seorang wanita kuat. Beliau adalah seorang lawyer Kota Medan. Tanpa panjang lebar, mari kita sambut Miss Stella Guntur. Selamat siang. Hai Miss, apa kabar Miss? Baik. Bagaimana dengan Ci Ratna? Baik. Paling penting sekarang kita salam sehat ya Miss ya. Benar, harus sehat. Kalau Harus nggak sehat. bahaya ya pandemi Iya. gini ya. Bagaimana Miss kegiatannya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini harus saya bilang bahwasanya 2001 ini sebenarnya sangat-sangat sibuk untuk kami. Di mana sudah banyak pandemi, kemudian sudah banyak teman-teman senior, junior yang udah terkena virus, sangat mengganggu ya. Jadi ketika mereka sedang dalam isolasi mandiri, jadi pekerjaannya itu banyak terlimpahkan ke kita yang sehat semua ini. Jadi sangat-sangat sibuk untuk kami semua kali ini. Oh ya Miss ya benar ya. Karena kita melihat apalagi Miss kegiatannya setiap hari berjumpa dengan khalayak ramai ya Miss ya. Bener. Sangat ramai sih, karena kan saya kegiatannya kebetulan pengacara ya, macam tadi di opening. Jadi kerjaan kami ya weekdays itu setiap hari ke pengadilan, bertemu orang. Kemudian ya nggak cuman pekerja, tapi ramai lah ibu-ibu, bapak-bapak semua lah. Jadi cukup sibuk, sangat sibuk untuk 2021 sejak pandemi sih, udah setahun ini. Tapi 2021 ini ya mudah-mudahan luar biasa ya sibuknya ya. Sibuk-sibuk yang dapat berkah ibaratnya. Bidang hukum ini biasanya sangat digemari oleh pihak lelaki. Tetapi kenapa Miss memilih bidang hukum sebagai di saat bangku kuliah atau sebagai untuk meniti karir gitu Miss? Ini kalau boleh jujur ya, ini pertanyaan yang sudah paling banyak orang tanya ke saya, kenapa sih kamu kan cewek, kenapa harus ngambil hukum? Hukum kan ngeri ya, berhadapan dengan polisi lah. Betul. Ini itu. Sebenarnya kalau sejujurnya ya untuk saya sendiri dulunya nggak pengen juga ngambil bidang hukum. Oh. Iya, karena dari awal itu kita sudah didoktrin sama mama, ayo semuanya harus jadi dokter. Apalagi jadi salah satu anak mama itu, anak yang pertama Steven ya, jadi dokter beliau. Oke. Ya kemudian jadi dokter, keren pula, kuliah sampai Rusia, ini itu. Jadi mamanya dokter ya, dokter. Minimal kalau cewek itu dokter kecantikan. Ya tapi apa daya ya, karena kita enggak terlalu pintar untuk mengambil kedokteran ya. Kemudian dulu kan ujiannya sangat susah. Enggak seperti sekarang. Sepertinya sekarang kalau dengar-dengar sepertinya ya passing grade-nya direndahin. Jadi lebih gampang. Dulu tidak, dulu kami sangat susah. Jadi saya masih ingat itu sekolah SMA kan, kemudian SMA tamat kan harus ngambil SNMPTN dulu. SNMPTN ujian. Ujian tahun pertama itu saya paling ingat ya, pilihan pertama saya itu kedokteran. Kedua itu hukum, ketiga itu dokter gigi. Jadi enggak jebol di kedokterannya. Jadi saya tunda lagi, setahun lagi saya coba lagi kembali untuk ngambil kedokteran. Memang dasarnya enggak bisa, terakhirnya tetap jebol di ilmu hukum. Di ilmu hukum ya. Itu pertama itu cerita paling awal. Terakhirnya daripada saya bilang ke orang tua, udahlah daripada kita ngabisin waktu tunda lagi, belum tentu juga bisa jadi dokter ya kan. Ya udah lanjut sampai ke bangku kuliah, ini seru.
Ini seru, terutama waktu di hukum pidana saya paling ingat ya. Pidana itu paling seru, gimana enggak ya, kasusnya pembunuhan. Ya kan, jadi seru itu, alat buktinya ini itu. Kemudian setelah saya mencoba sekolah, kuliah, oke. Waktu itu saya masih belum ada rencana pengen di dunia hukum. Karena papa mama selalu bilang itu bahaya, ini udah didoktrin lah dari awal. Iya, pokoknya ya, didoktrin. Kemudian kita ngajar, saya ngajar terakhirnya. Ngajar, tiba-tiba ada nih, saya dapat telepon dari satu orang, bapak-bapak, ya, ditanya, ini Miss Stella ya? Saya bilang, oh iya ini Miss Stella. Katanya, Miss bisa ngajar saya nggak? Tapi harus datang ke kantor. Ini siapa? Saya tanya, kan aneh juga ya, tiba-tiba bapak-bapak nelpon. Kemudian dibilangnya, oh ya rupanya kawan Miss juga kerja di kantor saya katanya. Terus dia refer saya ke Miss. Bisa nggak ngajar kami di kantor? Ya cobalah ngajar. Ngajar ternyata kok oke ya, cocok juga. Tapi setelah sebulan 2 bulan saya ingatnya itu saya berhenti dari ngajar mereka. Karena satu itu waktunya kepagian. Saya orangnya susah bangun ya, jadi nggak enak juga kan, karena mereka sangat profesional ya. Terus saya telat terus waktu datang, jadi ternyata saya bilang saya nggak bisa ngajar lagi karena saya buatlah alasan-alasan itu ya kan. Setelah dibuat alasan, ya udah nggak ngajar lagi. Nah, selang beberapa bulan ditelepon lagi saya nih sama bapak ini. Oh, dia interested itu, Miss. Iya, ditelepon lagi. Miss lagi sibuk apa sekarang? Aku bilang enggak sibuk apa-apa sih, cuman ya ngajar-ngajar biasa aja. Ya udah kalau nggak ada kerjaan sini aja kerja katanya. Sampai hari ini saya masih bekerja sama bapak itu. Iya, nama beliau Hasrul Beni Harahap. Jadi he's like my student, but then he becomes my mentor. Yeah, and until now he's still my mentor and my boss and my friend. He's a good friend. Jadi sampai hari ini saya masih kerja dengan beliau. Beliau itu murid saya. Sampai sekarang juga kadang kita masih tetap speak English because he really wants to speak English and then now he's taking S3 ya. Jadi betul-betul butuh Inggris katanya. Ya, jadi dari sanalah itulah motivasi saya untuk lanjut karir di bidang hukum setelah ketemu sama beliau, bos saya sekarang ini. Oh ya. Jadi si Bapak ini berarti sudah seperti role modelnya Miss gitu ya? Yeah, indeed, he is my role model. Ya, dia itu role model saya. Tidak cuma dalam pendidikan, nggak cuma dalam kerjaan, but I think saya membuat dia sebagai role model saya itu karena dia itu sangat gimana ya, manusiawi. Ya, jadi dia itu apapun alasannya, nomor satu itu harus pakai keprimanusiaan. Yes. Ya, jadi dia selalu mengedepankan rasa manusiawinya. Jadi ketika misalnya meskipun ada seseorang yang terkena kasus yang lumayan besar lah biayanya, tapi ketika orang itu benar-benar bisa membuktikan bahwasanya mereka tidak mampu, bahwasanya mereka kurang mampu, maka bos saya ini dia bakal bilang ke saya, bos saya bakal bilang ke saya, Stel, nggak apa-apa ya kalau kita nggak dapat fee. Kita dapat pahalanya saja. I was like, oh my god, kok bisa ya ada bos begini, mas ya? Dia benar-benar manusiawi gitu. And yes, he is my role model. Yes, berarti kita di sini selain kita berjiwa besar ya, Miss ya. Betul. Jadi kita bukan hanya sebagai profesi, tapi mempunyai jiwa yang besar, bisa membantu begitu ya, Miss ya. Benar. Jadi kalau untuk masalah bersedekah beliau, donasinya itu saya sendiri ya. Hari ini kalau videonya ini di-up-kan ke beliau, mungkin dia bakal bangga juga ini dengar karena ini langsung nggak pernah saya bilang ke dia, Bang, abang ini keren loh, nggak pernah. Cuman kan kita kan observe ya bahwasanya udah 3 tahun kerja jalan 4 tahun, tapi dia benar-benar, dia nggak pernah bilang ini. Yuk kita ini yuk nggak ada, tapi tiba-tiba barangnya udah ada itu di kantor. Ada beras lah, KFC lah. Terus nanti tiba-tiba beliau udah bilang, oh ya tolong panggilkan ya anak yatim. Kita mau sedekah. Udah gitu dia. Jadi ya gitulah, maksudnya motivasi saya supaya belajar untuk jadi leader,
itu dari beliau. Motivasi saya belajar hukum beneran untuk terjun di lapangan dari beliau. Ya. Banyak lah yang saya belajar dari beliau. Wow. Saya sangat tergugah dengan saya sangat tergugah dengan beliau. Soalnya dia mempunyai jiwa yang besar gitu. Benar. Di bidang hukum ini Miss, waktu kuliah kan banyak jurusannya Miss ya. Benar, banyak jurusan. Kenapa Miss ngambil lawyer? Kenapa tidak ambil, biasanya kan orang lebih kayaknya kalau cewek itu sukanya ke notaris. Yes, Iya, maksud saya begitu. Jadi sebenarnya kalau ketika kuliah itu jurusannya kan ada hukum perdata, pidana, macam-macam. Ya. Kemudian kalau mau jadi notaris biasanya biasanya ngambil yang perdata atau enggak dagang. Kebetulan waktu itu saya ngambil hukum ekonomi. Kita mata duitan ya dulu ya dari kecil aja. Jadi ngambil ekonomi memang nggak rencana sih. Tapi setelah saya masuk ke kantor hukum ini, saya kemudian berpikir lagi sepertinya lebih enak jadi pengacara daripada notaris. I mean ya kepada rekan kawan-kawan sejawat ya notaris bukannya kerjaan mereka nggak enak, mereka lebih enak lagi sebenarnya duduk cap cuan terus kan gitu. Cuman menantang tantangannya itu. Challenge-nya ya. Betul, challenge-nya itu. Jadi kadang kita ini bisa berdebar nih waktu duduk. Waktu mau sidang, Mak bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Begitu. Jadi challenge-nya itu beda sih kalau bandingkan notaris kan. Kalau notaris kebanyakan ngedraft ya. Kalau kita kan kebanyakan langsung play di persidangan, betul di lapangan. Di sidang itu langsung ya Miss ya. Iya, jadi biarpun cewek ya mudah-mudahan sampai hari ini masih aman-aman ya, belum ada yang ngeri-ngeri. Iya. Soalnya saya pertama kali melihat Miss Stella itu saya sangat kagum. Kenapa ya cewek jadi lawyer gitu ya? Akhirnya terjawab sekarang ya Miss ya. Iya, jadi memang awalnya memang nggak pengen. Tapi setelah jumpa dengan ya bos saya ini ya kok sepertinya memang bisnis terenak ini ya bisnis pengacara gitu loh. Meskipun ada bisnis lain tapi rasanya enak ketika kita bisa yakinin orang dengan kata-kata kita, ketika kita bisa bantu orang, terutama bantu orang itu ya, itu feelingnya beda. Iya benar. Benar-benar beda. Meskipun mereka buat salah, tapi minimal kalau kita bisa bantu dia, meringankan kesalahannya, ya beda sih feelingnya. Iya. Itu ibaratnya ya setengah juga menabung ke rumah masa depan nanti. Iya. Setuju Miss. Sebagai masyarakat Indonesia, saya menyadari sangat penting untuk memahami tentang hukum ya. Benar. Menurut Miss, kenapa kita mesti paham hukum Miss ya untuk sekarang gitu? Kalau hukum itu dipahami kalau bisa jangan dari sekarang, kalau bisa sejak dini. Yes, karena sebenarnya tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, dari kecil aja kita udah berkaitan sama hukum. Jadi misalnya kayak anak baru lahir, orang tuanya itu udah sibuk ke catatan sipil, betul. Ya mau didaftarkan akte lahirnya. Ketika anak sudah ada akte lahir itu udah ada kaitan hukumnya, kan gitu ya. Betul. Jadi sampai mereka gede, sampai mereka dewasa, sampai mereka mau melangsungkan perkawinan, itu sudah ada keterkaitan hukumnya. Jadi saya rasa ketika mau melakukan apapun, alangkah baiknya kita cek dulu. Sekarang Google kan gampang ya. Cek dulu kalau kita melakukan ini bisa kena hukum apa ya, bisa nggak ya gitu. Lebih baik kita apa dibilangnya avoid ya daripada nanti sudah kena baru sibuk. Jadi menurut saya masyarakat sekarang harus tahu hukum, sedikit tidaknya wajib tahu hukum. Yes. Karena bagaimanapun negara Indonesia ini dasar negara saja sudah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu sudah menunjukkan kita negara Indonesia negara hukum. Benar. Benar, sangat bernegara hukum ya. Meskipun ya kita tahulah terkadang masih banyak yang tidak dapat diterapkan, tapi gimana pun teorinya sudah ada, undang-undangnya sudah jelas. Ya sebisa mungkin jangan sampai kita melanggar. Setidaknya kita mesti paham hukum. Benar. Karena seperti kita seorang wanita ya Miss ya, apakah ada perlindungan khusus gitu Miss untuk kita
Kalau untuk wanita ada wanita untuk ibu dan anak. Ya, itu dia benar. satu ya Miss. Ya, itu biasanya kita itu lebih terlindungi. Kita ini ibaratnya kalau di mata hukum dan di mata Tuhan kita ini makhluk yang lemah. Iya, betul. Gitu. Jadi kita ini harus dilindungi. Tapi nggak harus wajib juga. Kalau memang salah, ya tetap diadili, betul. Tapi mungkin hukumannya agak sedikit berbeda. Apalagi anak itu ya lebih dilindungi lagi. Ya, anak lebih dilindungi lagi ya Miss ya. Makanya kenapa ada perbedaan untuk anak-anak yang berbuat salah dengan yang sudah dewasa gitu ya Miss. Jadi ketika anak berbuat salah pun, sesalah apapun mereka, tapi ketika di persidangan ya, kami pernah nonton meskipun itu tertutup, kita sidang kan ada dua, satu terbuka, satu tertutup. Betul. Untuk anak biasanya selalu tertutup, tapi terkadang kita bisa dengarkan suara-suara hakimnya. Suara cara bertanya majelis hakim kepada anak saja beda caranya. Jadi mereka benar-benar lebih dilindungi lah. Mereka tidak galak, mereka ya benar-benar kayak anak sendiri cara bertanyanya. Tapi bukan berarti juga kita mengiyakan apa semua anak-anak itu ya. Misalnya juga tanggung jawab orang tua juga untuk mendidik anak ya. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak, kasih mereka tahu bahwasanya ini salah, itu salah. Itu wajib dikasih tahu. Kemudian ya orang tua harus tahu juga bahwasanya anak ini bukan alat untuk dieksploitasi. Benar. Sekarang banyak nih anaknya dijadiin penyanyi, dijadiin ini itu untuk dapat uang. Sebenarnya ya kalau kacamata hukum itu sebenarnya ya tidak patut. Karena mereka masih kecil ya. Tapi terkadang ya gimana pun kan kembali lagi ke hukum keluarga mereka. Kalau anaknya mau senang, orang tuanya pun senang, ya udahlah jadinya kan jadi begini. Iya. Sebenarnya untuk dikategorikan anak-anak atau dewasa itu umur berapa sih Miss? Kalau secara hukum itu di undang-undang anak itu dikatakan anak sampai 18 tahun. Iya, jadi ketika di atas 18 dia sebenarnya sudah dianggap dewasa. Tapi seseorang dinyatakan cakap hukum itu maksudnya dia udah bisa beli rumah sendiri atas nama dia, teken surat-surat sendiri, itu umur 21 tahun. Untuk cewek cowok sama ya Miss? Sama. Okay. Sebenarnya angka banyak yang beda ya, kayak di undang-undang perkawinan pun beda kalau saya tidak salah. Ya kalau dewasa itu kalau tidak salah wanita itu 16, laki-laki itu 18 atau 19. Ya jadi tapi kalau untuk yang anak ya, yang pasti undang-undang anak itu 18. Gimana dengan undang-undang ketenagakerjaan Miss? Undang-undang ketenagakerjaan itu dia melindungi pekerja. Betul. Betul. Melindungi pekerja mulai dari pesangonnya juga ya Miss ya? Betul. Tergantung ya, kalau Miss Rana sudah tanya dengan undang-undang ketenagakerjaan itu biasanya melindungi pekerja, iya. Tapi juga pasti ada melindungi pengusaha. Apalagi sekarang kan undang-undang tenaga kerja sudah di undang-undang cipta kerjanya sekarang kan ada menghapus beberapa pasal di undang-undang tenaga kerja. Jadi ya tergantung bagaimana kontraknya, bahasa dalam kontraknya. Tergantung sih, tapi tetap melindungi pekerja iya. Lebih melindungi pekerja. Tapi juga melindungi pengusaha ya Miss? Benar, ada juga melindungi pengusaha. Jadi ya sama seperti yang tadi kita bilang, makanya sebagai masyarakat ini kita harus tahu hukum. Tidak hanya untuk ketika nanti mau melangsungkan perkawinan, setelah kawin, tidak. Tapi seperti layaknya seorang bisnismen, mau start bisnis pun, dia harus tahu, oh saya bakal berbisnis dengan siapa ya. Kemudian ketika saya berbisnis dengan dia, kira-kira dia nanti bisa nggak mencurangi saya ya. Jadi bagaimana, apa yang harus saya lakukan agar dia tidak curangi saya? Betul Miss. Apa yang harus saya buat? Jangan nanti hari ini kawan, tahun depan jadi lawan. Yang banyak gitu. Dan itu langsung terlihat banyak. Jadi hari ini kawan, besoknya lawan. Jadi ya kalau memang mau berbisnis ya kita buat dulu misalnya kesepakatan bisnisnya, kesepakatan kerjanya. Kesepakatan kerja di awal ya. Benar, dari awal itu kita udah buat supaya menghindari hal-hal yang begitu. Ya,
Termasuk seperti sewa menyewa, Miss. Betul. Sewa menyewa tanah, rumah dan sebagainya ya, Miss ya. Betul, sewa menyewa, jual beli. Jangan ada melakukan penyerahan sebelum ada hitam di atas putih. Ya, itulah mengapa pentingnya hukum ya, Miss ya. Iya, sebenarnya Walaupun kita hanya masyarakat biasa, tapi juga setidaknya kita juga harus paham hukum ya, harus Miss. paham hukum karena ini kan sudah sangat awam ya lah, jual beli, sewa menyewa. Iya. Jangan sampai nanti di ini apa di tiko-tiko ya bahasa Medannya ya. Jangan sampai di tiko-tiko karena terkadang bagaimanapun apapun alasannya setiap kali harus melakukan sesuatu ada surat di depan kita, tak budayakan membaca. Budayakan membaca. Iya. Kebanyakan orang nggak baca, Miss. Benar, itu Karena dia. saking panjangnya katanya. Itulah kesalahan yang selalu kita buat. Jadi gimana pun tetap harus budayakan membaca. Kalau dia bilang ya udah Mas Mbak teken aja ya ini dia bilang oh ya bentar saya baca dulu. Kalau bisa bawa pulang dulu, baca 1 hari 1 malam. Bawa. Iya, kita ngerti dulu ini cocok nggak ya sama saya, maksudnya bisa merugikan saya tidak ya. Iya. Jadi yang begini-begini tuh wajib. Jangan cuma bilang oh nah teken, apalagi udah diburu waktu ya kan. Iya, Aduh iya, udahlah teken, ternyata semua merugikan kita. Iya, Miss. Benar ya, Miss ya. Benar. Dan mereka sebagai notaris juga mempunyai hak ya, Miss ya, untuk membaca ke kita ya, Miss ya. Iya benar, kalau notaris wajib bacain ke kita semua perjanjian sebelum ditandatangani. Benar. Itu udah ke ranah notaris tapi sejauh ini memang iya, kebanyakan semua notaris pasti dibacakan, disaksikan. Kapan kita memerlukan acuan hukum nih saat kita mengambil keputusan gitu? Kalau untuk kapan ya, saya rasa ketika mengambil keputusan, terutama yang ada kaitan hukumnya kayak jual beli, melangsungkan perkawinan. Saya rasa memang sebelum melakukan keputusan itu, sebelum mengambil keputusan sudah harus dipelajari dulu hukumnya. Minimal baca-bacalah sedikit. Acuannya berarti perjanjian yang di awal itu ya, Miss? Iya benar, perjanjian awal, kesepakatan, betul. Mau perjanjian sewa menyewa, benar, segalanya itu ya, Miss ya. Semua bahkan sekarang perkawinan pun sudah banyak perjanjian. Sebelum melakukan perkawinan udah ada perjanjian. Perjanjian pranikah, Miss, benar? Benar, namanya perjanjian pranikah atau bahasa Inggrisnya prenuptial agreement. Saya lihat beberapa teman saya juga sudah mulai begitu, Miss. Dan saya merasa itu bijaksana. Yes, karena kalau di zaman saya dulu, Miss, nggak ada yang kayak gitu, Miss. Benar. Jadi cuman kan zaman dulu kan pikirannya kalau kita ada buat perjanjian pranikah berarti kita udah ada planning untuk bakalan bercerai. Padahal tidak begitu. Jadi ya kalau untuk perjanjian pranikah ya saya melindungi hak saya, kamu melindungi hak kamu. Jadi jangan sampai nanti suatu hari maaf cakapnya kita berpisah. Ya. Anak-anak nanti nggak ada rumah, ya, nggak ada anak-anak duit, gimana gitu. Benar. Ya. Sebenarnya jadi, itunya untuk menghindari hal-hal begitu. Perjanjian pranikah dengan perjanjian udah nikah, berarti itu ya, Miss ya, sama ya? Iya. Jadi perjanjian pranikah ini bisa dibuat sebelum pernikahan, ketika dalam masa pernikahan. Ketika pada masa pernikahan. Iya. Jadi dia bisa dibuat sebelum dan ketika masa pernikahan. Tapi setelah pernikahan atau artinya udah cerai itu nggak bisa lagi dibuat, itu udah telat. Iya, udah telat ya. Iya benar. Biasanya pada perjanjian pranikah itu yang dibahas apa aja sih, Miss? Biasanya paling banyak sih harta. Harta ya. Hartanya. Jadi sebelum menikah misalnya nih kayak Miss Ratna nih kan businesswoman ya. Sebelum menikah itu ada 1 apartemen, 2 mobil balap, ya kan deposito 10 miliar. Nah, sedangkan si cowok laki-laki yang bakal kita nikahi ini ternyata maaf cakap tidak terlalu berpunya misalnya ya, tidak seperti yang orang melihat ya kan. Jadi kita coba buat untuk melindungi ini. Jadi perjanjian ini untuk melindungi mobil balapnya, apartemennya ya kan. Kemudian di perjanjian pranikah juga ditulis bahwasanya kalau misalnya setelah menikah kita ada beli rumah. Rumah ini yang atas nama punya saya maka tetap milik saya. Atas nama kamu tetap milik kamu. Kita hormati perjanjian ini. Iya. Karena biasanya
Kalau barang-barang, harta-harta yang dibeli dalam masa perkawinan kan bersama. Iya. Kalau terjadi apa-apa, mohon maaf misalnya bercerai, itu kan harus bagi dua. Nah, di perjanjian inilah dicantumkan bahwasanya rumah yang atas nama saya punya saya, punyamu gitu. Iya. Tetapi kalau misalnya mereka tidak membuat surat pranikah dan mereka menikah, berarti ada dong surat nikahnya. Benar, Nah, ada ada surat surat nikah. nikah. Berarti nanti itu udah beda lagi nanti untuk hukumnya ya, misalnya Iya. jika terjadi sesuatu gitu. Betul, jika terjadi sesuatu dan tidak membuat perjanjian pranikah, maka harta yang dibeli dalam masa perkawinan itu menjadi harta bersama. Harta bersama. Walaupun nama satu orang. Iya, walaupun nama satu orang, tetap namanya harta bersama. Di perjanjian pranikah apakah ada dibahas tentang anak, Miss? Kalau anak tidak, jangan jahat kali ya, namanya anak ya. Kalau istri ada mantan istri, mantan suami. Nah, kalau anak itu nggak ada tidak mantan ada mantannya anak. ya. Iya, Betul, jadi Miss. kalau anak itu nggak, kalau terjadi apapun, anak ikut siapapun, salah satu pihak yang anak tidak ikut, yang tidak mengasuh, dia boleh datang visit, bermain-main dengan anak boleh. Itu boleh ya, Miss ya. Jadi Iya, benar. yang dapat asuhan anak pun jangan nakal kali lah, jangan nggak dikasih lihat anaknya kan, kasihan ya. Sebab Gimana pun anak juga tidak tahu ya, Miss ya. benar. Mereka kan ibaratnya nggak tahu menahu urusan orang tuanya bagaimana. Betul. Nah, yang kayak gini-gini tuh misalnya nggak dikasih lihat, itu bisa kena ke undang-undang anak, bahwasanya anak ini berhak untuk mendapat kasih sayang asuhan kedua orang tua. Jadi kita tetap ya, kita hormatilah undang-undangnya, jangan kejam-kejam kali. Iya, Miss. Berarti sebelum menikah itu ada perjanjian pranikah, biasanya itu kita melindungi hartanya gitu ya. Maksudnya Melindungi ibaratnya hak-hak. lebih jelas lah. Benar. Lebih jelas mana Benar. punya saya, mana punya dikau gitu ya, Miss ya. Betul ya. Kalau bahasa awamnya gitu, mana punya saya, mana punyamu, kita lindungi hak-hak kita. Iya, Jangan sampai telat. Iya. Gitu. Nanti apalagi kalau udah nggak enak, Wah, itu susah. Belum lagi nanti antar keluarganya. ya sampai narik-narik nanti ya, Miss ya. Aduh. Sampai sekeluarga ya, Miss ya. Betul, dan pernah kejadian di klien, salah satu klien kami. Oh, sedih itu, saya yang menangis di belakang. Jujur aja. Saya yang menangis di belakang. Maksudnya kejam loh, maksudnya satu pengen anak, satu lagi nggak kasih. Sampai tarik-tarikan di mall ini. Saya masih ingat. Kasihan anaknya. Miss, Kasihan ya. anaknya. Sangat kasihan anaknya. Aduh, saya yang dengar juga merasa sedih, Miss. Iya lah, karena gimana pun kan ibu ya, namanya Miss Ratna juga udah punya anak, pasti tahu lah gimana rasanya. Betul. Kasian sih, tapi mudah-mudahan jangan ya. Kalau bisa sih jangan, kalau bisa sih nggak usah lah sampai ada masalah hukum, udah baik-baik aja udah. Iya, betul. Pengennya gitu ya, Miss ya. Iyalah, harus itu, Miss. saling memahami lah. Betul. Ada apa-apa dibicarakan. Ya balik dulu ke kekeluargaan dulu, Miss. Bener. Sampai sekarang pun gini, nggak cuma perkawinan, bisnis pun kalau ada apa-apa pun musyawarahkan dulu. Betul. Sampai ke titik nggak bisa musyawarah baru. Mau nggak mau ya, Miss. Mau ya? nggak mau boleh cari saya. Iya. Langsung marketing ya. Setiap hari Miss menghadapi masalah-masalah begini, saya rasa Miss sudah melihat banyak ya, Miss ya. Kasus-kasus mulai dari pidana, perdata, keluarga. Iya, sebenarnya iya, melihat sudah banyak, tapi ya gimana pun ya, namanya juga kita masih panjang lah kalau masalah belajar hukum ini, benar-benar ya update terus. Iya. Karena benar-benar kita harus belajar terus, update terus. Dulu teknologi belum keren, sekarang udah canggih, muncul undang-undang ITE. Yes. Nah, jadi dia selalu update terus lah hukum ini. Dia nggak bisa kalau cuman mentok terus, nggak bisa. Iya, benar ya, Miss ya. Jadi memang ya harus banyak baca, banyak belajar. Ya dari senior pun kita harus tahu, karena senior gimana pun pengalamannya Lebih banyak ya. lebih banyak, benar. Jadi apa yang kita ketahui belum tentu kita bisa lebih pintar dari senior, karena mereka langsung turun lapangan, langsung tahu gitu loh. Jam terbang mereka juga Jam sudah terbang, lebih banyak. benar, balik lagi ke jam terbang. Tapi memang benar ya, Miss ya. Sekarang saya lihat ada undang-undang ITE tadi ya, Miss ya. Dia melindungi sampai WhatsApp segala juga bisa jadi bukti ya, Miss ya. Iya benar, karena ya di ITE
namanya ada informatika teknologi ya, elektronik. Jadi semua yang berbasis media yang dikirim berdasarkan elektronik ya itu jadi bukti. Jadi ini semua ya, semua yang menonton, netizen semua. Jadi kalau komen-komen apapun itu tolong ya, kontrol jempol kalian. Jangan sampai ada yang terluka, sakit hati, tiba-tiba laporan polisi sampai rumah. Bahaya. Iya. Karena saya sekarang lihat ya Miss ya, ada beberapa itu suka ngejek-ngejekan, ngejek-ngejekan di status orang, gitu kayaknya. Makanya mungkin karena saking banyak kejadian begitu, diterbitlah undang-undang begitu ya. Makanya undang-undang ini sebenarnya dia berjalan, undang-undang kita ini. Jadi lihat apa yang sedang dijalanin dunia. Jadi undang-undang terus akan berkembang. Jadi berkembang terus, nggak bisa cuma dari dulu undang-undang bisnis saja, enggak. Jadi kan gimana lah perkembangan dunia, mereka juga harus ikut berkembang. Kalau enggak kan nggak ada yang mengatur ya. Tapi saya lihat hebat loh Miss, luar biasa sekali. Kenapa? Karena mereka bisa tim itu bisa telusuri sampai siapa yang membuat akun ini. Benar, memang begitu. Saya terkejut banget. Kalau itu ya benar, itu saya mengapresiasi kepada pihak kepolisian sih, itu sangat keren. Ini udah kalau ibaratnya kita nonton film ini, mereka udah kayak FBI. Oh iya. Benar, itu canggih sekali. Mereka bisa sampai mengakses siapa yang buat akun ini, emailnya siapa, pemiliknya siapa, nggak bisa lari deh. Benar. Makanya. Karena mereka ceknya dari kalau nggak salah apa IP address ya, kalau nggak salah ya, internetnya koneksinya di mana. Nanti muncul itu, mereka ada satu alat, mereka udah masukkan nih IP addressnya, muncul ting, areanya di mana. Ini dapat semua. Jadi kamu nggak bisa pergi. Benar. Nah, meskipun dimanapun kalau udah berbuat salah, nah itulah hukum ya Miss ya. Iya, itulah guna hukumnya untuk melindungi kita. Kalau enggak udah enak aja semua orang buat status marah-marah orang. Nanti orang post foto hidungnya pesek, dibuat pesek. Besar kecil sebelah hidungnya. Gitu aja itu bisa kena. Ya, orang merasa tersinggung. Benar, tersinggung gara-gara kamu saya nggak pede, aku nggak bisa kerja. Gara-gara aku nggak bisa kerja, saya nggak ada uang. Nggak ada uang, anak saya nggak makan. Panjang nih ceritanya. Iya. Dituntut lah. Dituntut, itu orang. Bisa tuntut. Udah kena undang-undang ITE. Body shaming. Iya, dia gitu nggak boleh sekarang. Nggak usah lah, udahlah kalau nggak penting udah nggak usah komen lah. Kalau komen puji-puji orang aja udah. Betul. Daripada nanti orang tersinggung kan, dicari-cari celah. Kadang kan kita nggak nyadar ya Miss ya. Benar. Lebih makanya bagus itu lebih hati-hati dalam menggunakan harus IPI. Hati-hati dalam menggunakan sosial media. Hati-hati menggerakkan jempol kalian. Iya. Ya. Kecuali kalau untuk urut ya Miss ya. Oh iya, urut boleh ya. Urut orang tua, papa mama lagi capek. Benar, untuk urut boleh pijit-pijit. Iya. Miss melihat banyak situasi begini Miss. Kadang Miss pernah ketemu kesulitan gitu nggak Miss biasanya? Kalau kesulitan dalam kerjaan, ini dalam apa? Dalam kerjaan ya. Kesulitan dalam kerjaan pasti tetap ada. Cuman ya mudah-mudahan ya saya puji Tuhan sih, karena hari ini senior saya mereka semua sangat baik. Jadi kalau saya ada kesulitan apapun, orang pertama yang akan saya cari ilham itu ke mereka. Ya. Ya, jadi sesulit apapun kalau tidak ada senior yang satu, ada yang kedua. Nanti kalau sangat-sangat sulit, kita kembali ke bos paling besar, Bang Benny. Ya. Ya, jadi selalu jadi kalau mau bilang kesulitan yang nggak bisa ditangani, nggak ada. Ya. Mudah-mudahan masih bisa. Tapi kalau udah sampai yang sangat sulit, udah kita berdoa ya, berserah sama Tuhan. Ya, itu gunanya teamwork ya Miss ya. Iya benar, ini teamwork. Kita bekerja di kantor itu juga seperti teamwork gitu ya Miss ya. Iya benar. Karena kalau gak ada tim, susah lah menghandle bareng kan. Betul. Harus satu sidang, satu yang di belakang layar, di laptop, kerja ini itu, buat surat. Kalau cuma untuk satu orang sih, sangat susah sih. Memang teamwork, harus ada teamwork. Baiklah Miss, jadi sebelum saya mengakhiri sesi ini, boleh saya minta satu pesan untuk para teman-teman yang sedang menonton kita Miss? Pesan untuk teman-teman yang menonton, karena hari ini kita ngomongin hukum, kemudian tadi ada terbahas dengan undang-undang ITE ya. Jadi pesan saya untuk kalian itu cuma gini, sebagai masyarakat, baik kawula muda ataupun orang tua, alangkah baiknya kalau kita
sedang berada di sosial media, kita itu tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang dirasa tidak perlu. Jangan sampai nanti sudah kejadian, itu sudah telat nanti. Iya kalau mereka mau kembali berdamai, kalau tidak nanti cari saya nggak apa-apa. Iya Miss, apalagi sekarang kan orang gampang loh Miss video-video viral gitu Miss. Benar, dan ingat ketika kalian mau video orang pun minta izin sama orangnya. Karena sebenarnya itu mengganggu privasi ya, sebenarnya ini lebih ke privasi ya. Tanpa izin video-video saya, viralkan saya pula. Nah, kayak begitu. Jadi mesti semua itu harus ada undang-undangnya lah yang melindungi Benar. ya. Sekarang sudah ada. Dulu mungkin tidak ada, tapi sekarang sudah ada yang melindungi hak-hak begitu. Ya. Jadi untuk main Facebook, main Instagram, semua juga harus hati-hati ya. Benar. Harus lebih bijak. Hati-hati, harus lebih bijak ya dalam memberikan komentar. Oke lah Miss, terima kasih Miss atas waktunya hari ini. Baik. Telah berkenan sharing di Making You Better You So. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengar podcast ini. Jangan lupa untuk terus menonton podcast ini setiap Sabtu jam 10 pagi. Teman-teman juga bisa menontonnya via Spotify. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.